Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dosen pengampu kita dimanapun beliau berada, Dr. Taufik, serta Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kami akan persentase di mata kuliah pada malam hari ini yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang disusun oleh kami pribadi. Apa itu kan dalam materi kami ini, makalah kami ini belum kami share ini sebenarnya. Apa itu manajemen? Yang manajemen itu yang kami baca, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan, bisa diartikan juga ketata laksanaan, bisa juga diartikan sebagai tata pimpinan. Menurut yang ditulis sama Rama Yulis, manajemen merupakan yang menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah at-tadbir, yang artinya pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara, atau yang artinya mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Yang artinya dia mengatur, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungannya. Apa itu manajemen sesuai dengan pandangan Islam? Yang pertama adalah kepemimpinan bukan suatu yang istimewa tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan. Juga bukan untuk berleha-leha tetapi harus kerja keras. Dan ia juga bukan wewenang bertindak tetapi kewenangan yang melayani. Yang kedua, menurut pandangan Islam, sesuai dengan manajemen itu adalah kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan bertindak. Yang selanjutnya, manajemen itu manajemen itu bisa diartikan sebagai imam atau khalifah, yang dimana dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam berasal dari kata amma ya ummu yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti di belakang atau seringkali juga diartikan sebagai pengganti. Karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya. Selanjutnya, sesuai dengan materi yang kami akan jelaskan sekarang ini mengenai tugas dan fungsi. Yang pertama, tugas pemimpin dalam manajemen pendidikan Islam. Ada 4 yang kami rangkumkan di sini. Yang pertama itu yaitu perencanaan. Tugas pemimpin yang pertama itu adalah merencanakan apa yang akan ia kelola, apa yang ia akan jalankan. Perencanaan itu adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua ada namanya organizing. Apa itu organizing? Yaitu kegiatan dasar dari manajemen
yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Yang ketiga adalah tugas pemimpin yang ketiga adalah pengarahan. Proses pemberian bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat yang harus ada sebagai tugas pemimpin dalam manajemen pendidikan Islam itu adalah pengawasan. Pengawasan di sini adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut ditetapkan sebelumnya. Disebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam makalah yang kami buat, yang belum kami share, di sana ada menurut Malik bin Ibrahim, ada 5 hal yang perlu diperhatikan demi sebuah keberhasilan dalam merancang sebuah kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yang harus diperhatikan sebagai pemimpin itu adalah ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan. Yang kedua adalah yang harus diperhatikan yang sesuai dengan menurut Malik bin Ibrahim ini adalah ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak akan dicapai. Yang ketiga, keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional. Yang keempat, perhatian terhadap aspek amaliyah ditinjau dari sisi penerimaan masyarakatnya. Yang terakhir yang perlu harus diperhatikan yang akan direncanakan itu adalah sering-sering melakukan evaluasi secara terus-menerus. Yang kedua, yang tugas daripada pemimpin itu adalah organizing atau pengorganisasian. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengatur mekanisme kerja. Pada sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahannya. Yang dimana dalam organizing itu mencakup beberapa pengertian juga. Yang pertama adalah organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Yang kedua, proses penentuan struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas dalam lembaga pendidikan Islam, baik bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan. Yang terakhir, sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan bermusyawarah. Yang ketiga, yang daripada tugas seorang pemimpin dalam manajemen sebuah lembaga, yang ketiga adalah tipografi ini, pengarahan. Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu keteladanan, konsisten, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Dalam pengarahan ini kalau seorang pemimpin itu keras, mungkin agak susah akan ditaati oleh bawahannya. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan di sini didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsisten, baik yang bersifat materi maupun spiritual. Yang kedua daripada isi makalah kami, yaitu fungsi kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam ialah sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi
baik secara horizontal maupun vertikal. Yang pertama, fungsi kepemimpinan ada beberapa yang kami cantumkan di sini. Yang pertama ada fungsi yang namanya fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi komunikasi yang menentukan apa itu perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua ada namanya fungsi konsultif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga ada namanya fungsi partisipasi. Hal yang dilakukan dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin ialah berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya secara bertanggung jawab harus diwujudkan karena kemajuan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Yang kelima, ada namanya fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga kemungkinan tercapainya tujuan bersama akan secara maksimal akan mewujudkan tujuan yang maksimal. Jadi yang di sini kami akan simpulkan yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama adalah manajemen adalah merupakan seni dalam mengelola kelompok demi mencapai sebuah tujuan bersama. Yang kedua, konsep kepemimpinan dalam Islam ada dua yang bisa diambil dalam pembahasan kepemimpinan yang telah kami jelaskan tadi. Yang pertama, kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat, tapi juga ia merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sakral antara pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepemimpinan menuntut keadilan karena keadilan adalah merupakan hak bagi semua manusia tanpa memandang dari golongan mana dan atas nama apapun. Yang ketiga, sifat-sifat pemimpin dalam Islam adalah merupakan sebuah usaha yang mesti dijalankan dalam setiap tindakan pemimpin, sehingga organisasi yang dipimpin akan selalu dalam lindungannya dan menjadi organisasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa kami simpulkan di sini adalah tugas dan tanggung jawab pimpinan Islam adalah merupakan perintah seperti yang telah dilakukan oleh Rasul yang pada hakikatnya untuk memimpin umat agar dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya kehidupan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu semua. Kami buka hanya 3 pertanyaan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi materi yang tadi disampaikan sama Ustaz Khairul Arifin, diawali dengan raise hand. Ustaz Hendy nampaknya udah senyum-senyum. Mungkin langsung paham ya dengan penjelasan kami. Ya, padat, jelas, dan menarik.
Ini Bapak Ibu yang bertanya atau mau menanggapi atau menambahkan boleh. Kami share dulu file kami. Di sini. Ustaz, ada penanya itu Ustaz. Ada bertanya tuh Pak. Ada nampak. Ayo Bu, silakan kami persilakan kepada Ibu Kimiatus Saadah. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak Muhammad Khairul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dan Perilaku Organisasi Bapak Dr. Taufik, tentunya pemakalah yang sudah berbagi ilmu kepada kami di malam hari ini, juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas sharing materi yang sudah diberikan kepada kami tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Analisis ya, kalau tidak keliru, analisis kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsi. Eh, menyimak dari materi atau presentasi yang sudah disampaikan makalah sini, karena kan tema kita tuh kalau tidak keliru analisis ya di depannya, jadi muncul pertanyaan di benak kami itu dalam ketika pemakalah menganalisis tentang kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsinya, itu bagaimana pemakalah menekan atau dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan atau gap antara teori dengan praktik pada kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsinya, khususnya di lembaga pendidikan atau di dunia pendidikan. Itu kemudian sejauh mana pemimpin pendidikan itu, pendidikan Islam saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal menurut kacamata pemakalah dengan melakukan analisis kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsi itu. Itu saja Pak, dua yang menjadi pertanyaan di benak saya yang ingin saya mendapatkan pencerahan dari pemakalah pada malam hari ini. Yang pertama tadi apa Bu? Baik, saya ulangi. Kan tema kita adalah analisis kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsi. Nah, jadi setelah pemakalah melakukan analisis kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsi,
itu bagaimana pemakalah dapat mengidentifikasi atau dapat menemukan kesenjangan atau gap antara teori dengan praktiknya dalam kepemimpinan pendidikan Islam itu ya tentunya berdasarkan tugas dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Itu yang pertama. Bagaimana mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara teori dan praktiknya. Lalu yang kedua, sejauh mana juga pemimpin pendidikan Islam saat ini dalam lembaga pendidikan menurut kacamata pemakalah itu telah melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan secara optimal. Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak Hendy. Baik, Pak Ustadz Khairul Arifin yang telah memaparkan kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsi. Pertama sekali yang kami hormati Pak Dr. Taufik dimanapun berada, serta rekan-rekan yang kami banggakan tetap setia menempuh perjalanan menuntut ilmu. Baik, Pak Ustadz Khairul Arifin, materi yang disampaikan sudah cukup jelas dan menarik bagi saya tentang slide-slide pertama tadi tentang pemimpin amanah dan sebagainya, khalifah orang yang menggantikan itu. Jadi pertanyaan saya, Pak, mungkin agak klise atau bagaimana gitu. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi pemimpin pendidikan Islam dalam menjalankan tugasnya? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut serta meningkatkan kualitas kepemimpinan itu di dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Itu saja, Pak. Terima kasih. Bentar. Terima kasih Pak Hendy. Pertanyaan Bapak Ibu semua, yang ada dua pertanyaan tadi cukup untuk kita sama-sama bahas. Atau ada lagi yang mau bertanya, tinggal satu lagi? Kalau nggak ada, kita coba untuk menjawab semampu kami yang bisa kami jawab. Yang pertama, tadi dari Bu Kimi, sejauh mana pemimpin yang bisa kami tangkap di sini, pertanyaannya adalah sejauh mana pemimpin itu berjalan apa yang dia pimpin secara optimal, kalau nggak salah tadi kami bisa tangkap. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, di sini bisa dikatakan maksimal seorang pemimpin dikatakan optimal dalam menjalankan kepemimpinannya itu yang 4 ini, Bu. Itu Ada yang kedua, Pak. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik terkait
kepemimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya itu. Yang kami jawab dulu yang kedua, Bu. Baik, baik, baik. Mohon maaf. Yang baru dikatakan pemimpin itu bisa menjalankan kepemimpinan dalam pendidikan Islam, baru dikatakan optimal. Yang bisa kami jelaskan di sini ada 4. Yang pertama ada perencanaan. Pemimpin itu kalau tidak merencanakan apa yang akan ia kerjakan selama pemimpin, bisa jadi menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, bisa jadi kepemimpinan yang ia pimpin tidak akan bisa berjalan lancar. Karena dalam hal ini, perencanaan itu yang paling pertama yang harus ada dalam seorang diri pemimpin. Bagaimana ia merancang sebuah kegiatan dalam apa yang dia pimpin, dan juga dalam perencanaan inilah yang akan menentukan kinerja dalam proses kepemimpinan itu. Yang kedua yang bisa kami jelaskan di sini adalah organizingnya. Bagaimana ia mengelola sebuah organisasi itu, tentunya dengan menghadirkan beberapa orang untuk melengkapi hal-hal yang akan ia wujudkan dalam perencanaan tadi, hingga dalam organizing ini akan dibantu dengan beberapa elemen-elemen, beberapa orang yang akan mewujudkan daripada perencanaan yang telah direncanakan. Setelah dibuat rencana dan organizingnya, baru ada pengarahan-pengarahan dari setiap orang yang akan melaksanakan sebuah proses perencanaan itu, yang dimana pengarahan ini merupakan jalan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama dalam sebuah kepemimpinan. Yang keempat, setelah ada pengarahan, baru ada namanya pengawasan. Bagaimana kinerja dari apa yang telah direncanakan dari sebuah organizing itu akan menjadi optimal, akan menjadi sempurna. Tugas pemimpin itu ada namanya pengawasan. Kalau ada yang kurang akan dibenahi bersama. Kalau ada yang masih lengkap akan dilengkapi secara bersama-sama. Itu yang bisa kami jawab untuk soal yang kedua tadi. Untuk yang soal pertama, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Kami persilahkan juga. Kalau ada bisa membantu menjawab, boleh juga untuk menjawab. Yang soal yang pertama, soalnya bagaimana menemukan kesenjangan antara teori dan praktik pada pemimpin pendidikan Islam dengan berdasarkan tugas dan fungsinya. Ada yang bisa bantu menjawab, Bapak Ibu? Mungkin bisa disampaikan dulu menurut pandangan pemakalah, Ustadz, biar nanti kawan-kawan lain bisa membantu nanti. Menurut kami yang bisa kami paparkan di sini, kami jelaskan akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Kimi, bagaimana menemukan kesenjangan antara teori dan praktiknya. Tentu yang di sini yang menjadi kesenjangannya untuk memimpin pendidikan Islam berdasarkan fungsi dan tugasnya itu akan ada beberapa apa namanya ya?
Kami kurang paham juga ini pertanyaannya ini. Atau kita lanjut dalam yang pertanyaan kedua, Oh, boleh ya, Pak? boleh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kami lanjut saja untuk penanya yang kedua. Pertanyaan pertama adalah apa saja kendala dan tantangan dalam menjalankan fungsi dari seorang pemimpin. Yang pertama yang menurut kami pribadi yang akan menjadi kendala, tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi seorang pemimpin itu, yang pertama adalah keberbedaan pendapat antara perencanaan pemimpin dengan beberapa yang ada dalam sebuah organizing itu. Misalkan si pemimpin mengatakan ini yang kita akan rancang, ini yang kita akan bentuk. Namun ada beberapa elemen, beberapa orang juga nanti akan berbeda pendapat. Oh, seharusnya gini. Nah, di sanalah yang akan menjadi sebuah PR sebagai pemimpin itu bagaimana menyatukan pendapat, menyatukan rancangan, bagaimana menyatukan sebuah ide dari seorang pemimpin dan bawahannya. Terus yang bisa kami bisa langsung ini nyambung dengan yang soal yang kedua, untuk solusi bagaimana cara untuk menyatukan ide atau beberapa perbedaan pendapat itu. Tentunya yang bisa kami tangkap ini, yang pertama yang bisa untuk menjadi solusi, menghadirkan dalam sebuah pemimpin itu yang menghadirkan kalau nggak salah pembina dalam kepemimpinan itu. Kan ada nanti namanya pembina dan yang bawahnya ada ketua hariannya itu. Jadi yang menurut kami pribadi yang akan menjadi tokoh penengah, tokoh sentral dalam sebuah pemimpin itu ada namanya pembina. Bagaimana menurut pembina, bagaimana pandangan seorang pembina dalam kepemimpinan itu, bisa jadi itu sebagai jalan keluar dalam keberbedaan pendapat. Yang kedua, cara untuk solusi untuk menghadapi kendala dan tantangan yang terjadi dalam sebuah kepemimpinan itu adalah yang bisa kita tangkap ya dari beberapa pemakalah yang beberapa hari yang lalu, ada namanya sering-sering kita duduk berdiskusi bagaimana rancangan yang pernah dilakukan atau bisa dikatakan sebagai bahan evaluasi bagi semua bagian dalam sebuah kepemimpinan, dalam sebuah apa yang akan dilaksanakan, mana yang belum dilaksanakan. Itu sebagai solusi dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kira-kira gimana, ada yang menyanggahi atau ada yang menambahkan dari apa yang kami jelaskan? Untuk soal yang pertama dari Bu Kimi belum bisa kami jelaskan. Izin Ada. Khairul. Aku tidak. Mungkin saya bisa sedikit membantu menjawab pertanyaan dari Ustazah Kimi. Diizinkan Ustaz Khairul? Izin, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang Salam warahmatullahi kami wabarakatuh. hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, Pak Dr. Taufik, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Untuk pertanyaan dari Ustazah Kimi, yakni tentang kesenjangan
kesenjangan antara fakta dan teori kepemimpinan Islam pada masa kini yang mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini, apalagi di masa pemilu atau pergantian pemimpinan di negara kita ini ya baru saja terjadi. Itu tentang kalau di Islam itu maka kita harus lihat kepemimpinan idealnya seperti apa. Nah, kalau di dalam Islam itu idealnya kepemimpinan itu harus berdasarkan kepada kompetensi. Tapi kan yang diributkan oleh bangsa kita akhir-akhir ini adalah ketika terjadi nepotisme. Seperti nepotisme ketika orang yang dipilih itu seperti dibandingkan IPK-nya hanya 2, sekian kok bisa jadi wakil presiden gitu kan, kompetensinya dari mana begitu. Jangan nyebut produk, Bu. Itu kan contoh nyata begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk yang kita bisa lihat sama-sama. Kalau di Islam itu memang kepemimpinannya harus berdasarkan kompetensi, bukan karena nepotisme. Tapi ya kita berhusnuzon saja, ini mungkin memang sudah melalui seleksi dan memang beliau adalah berkompeten gitu. Dan yang lain lagi adalah contohnya kalau di dalam Islam itu idealnya kepemimpinan itu harus amanah. Tapi masih banyak kita jumpai pemimpin pemangku kebijakan itu yang tidak amanah dengan jabatan yang mereka pegang, yang mereka dapat amanah begitulah. Mungkin 2 itu saja kesenjangan yang sering kita lihat di berita-berita, ataupun kalau sekarang mungkin ada di lembaga pendidikan Bapak Ibu masing-masing, mungkin bisa ditambahkan. Sekian, Ustaz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karnila yang telah membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Imi mengenai kesenjangan yang sering terjadi antara teori dan praktik dalam manajemen kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan kira-kira Bapak Ibu semua yang masih ingin menambahkan atau menanggapi beberapa yang bisa kami jelaskan tadi, kami persilahkan juga untuk menambahkan atau menjadi apa yang kami jelaskan. Izin Pak, boleh Kalau Kak? tidak ada, ya. Mari Ibu Susi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Dokter dan juga Bapak Ibu yang hadir pada mata kuliah ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan ya sedikit apa yang pendapat mungkin kali ya yang tadi mungkin nyambung dari Bu Dendang dari pertanyaan Ustazah Kimi bagaimana memaknai kesenjangan kalau tak salah antara harapan dan realita gitu ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya, bahwasannya setiap organisasi lembaga itu tentu punya visi misi ataupun tujuan-tujuan tertentu dalam ya apapun itu gitu yang akan dijalankan. Sementara mungkin ini karena analisis kepemimpinan manajemen pendidikan Islam tentunya kita lihat juga dari aspek-aspek yang mendukung seorang pemimpin yang idealnya seperti itu yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bu Dendang tentang amanah, tentang kompeten dan lain sebagainya. Nah, untuk mungkin di lembaga-lembaga Islam yang sudah ada, itu suatu hal yang ya keniscayaan ya Bapak Ibu semua ketika mungkin kita pinginnya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, namun ada support system kita, bagian-bagian yang mungkin bisa jadi gitu ya, ada kendala di satu dan lain hal. Nah, mungkin dengan memaknai itu gitu ya perlu strategi seorang pemimpin atau kejelian seorang pemimpin dalam bisa jadi dalam proses perencanaan, bisa jadi dalam proses pengorganisasian, bisa jadi dalam proses
pendelegasian, pengawasan, evaluasi dan lain sebagainya. Maka dari itu memang dibutuhkan ya Islam itulah pilihan yang terbaik atau yang paripurna ya untuk ketika memang benar-benar lembaga yang dalam koridor gitu ya mengikut manajemen pendidikan Islam, tentu dari semua elemen gitu ya, support system dan juga semua ya kalau di sekolah tentu semua sivitas akademika gitu ya, tentu diharapkan gitu ya dari sosok pemimpin yang ada gitu ya membuat strategi-strategi untuk pencapaian visi dan misi ataupun tujuan dari lembaga atau organisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu mungkin bisa dikoreksi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi yang telah menjelaskan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Bu Kimi. Atau mungkin ada juga yang ingin menambahkan sesuai dengan pengalaman yang pernah dirasakan dalam sebuah kepemimpinan di lembaganya masing-masing, juga kami persilakan untuk menjadi bahan tambahan pelajaran bagi kami untuk bagaimana kami mengelola juga di sini sebuah lembaga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin, Tat, ini lagi di luar, kebetulan nggak bawa headset pula nih, jadi ada suara-suara lagu-lagu lah. yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Bu Kimi itu kok kayaknya agak apa saya yang salah tangkap apa gimana gitu. Karena pertanyaannya tadi kalau nggak salah bagaimana menemukan kesenjangan antara teori dan praktek seperti itu. Benar nggak, Ustazah Kimi? Iya, Pak. Ketika kita menganalisa tugas dan fungsi kepemimpinan pendidikan Islam itu kan, tentu di lapangan kan biasanya ada realita, ada idealita gitu kan, Pak. Nah, itu bagaimana kita mengidentifikasinya, Pak, gitu. Menemukan kalau ada kesenjangan nih dalam kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan tugas dan fungsinya itu, Pak. Nah, itu yang saya tangkap tadi, Bu. Makanya kok jawabannya agak beda gitu. Nah, ini yang kalau boleh saya tambahkan ya, Bu ya. Mungkin versi saya sendiri lah gitu. Berdasarkan pengalaman aja. Jadi kita lebih ke studi kasus lah. Kalau teori mungkin saya tak begitu menguasai kan. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan kalau ditanya tentang bagaimana sih cara kita menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan analisa dulu gitu ya. Identifikasi lah gitu. Identifikasi terhadap ini teori ini artinya gini loh, ketika kita mempraktekkan itu kan pastinya semua yang kita lakukan itu kan pasti ada sumbernya gitu kan. Nah, kita analisa dulu, kita identifikasi dulu kira-kira sumbernya itu tepat atau tidak gitu. Nah, kalau tak tepat memang kadang-kadang gini Bu, mensinkronkan antara teori dan praktek itu memang rumit. Bukan susah-susah gampang, memang susah gitu. Karena apa? Karena ya kadang-kadang teorinya contoh aja lah kan. Kayak kita bicara tentang rekrutmen kemarin gitu kan. Wah, begitu banyaknya cara untuk melakukan rekrutmen yang bisa kita lakukan gitu kan. Tapi apakah ketika di lapangan kita bisa melakukan sama persis 100% seperti itu kan kayaknya impossible gitu kan. Paling-paling yang kita bisa lakukan sekian persennya aja dari itu. Nah, itu yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Kimi tadi kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya analisa dulu gitu, identifikasi dulu antara teori itu dengan prakteknya. Kemudian yang kedua mungkin bisa melakukan wawancara terhadap pemimpin tersebut gitu loh. Ya artinya ya mungkin kita bisa bahasanya mewawancarai lah gitu. Apa yang sudah dilakukan selama ini gitu kan. Kemudian apa gitu kan. Nah, mungkin yang terus yang ketiga itu mungkin bisa kita lakukan dengan cara apa sih yang saya catat tadi? Sebentar, Bu.
Nah, mungkin kita bisa melakukan evaluasi kinerja lah gitu. Evaluasi kinerja itu kan. Karena kan gini, pastinya setiap perusahaan atau lembaga itu kan punya SOP gitu. SOP, Standard Operational Procedure, baik dia sebagai seorang karyawan biasa, low leader, middle leader, bahkan sampai ke top leader gitu kan, pasti ada standar-standarnya yang harus mereka lakukan. Nah, tetapi fakta di lapangannya, kalau kita terlalu mengikuti SOP itu juga nggak gampang gitu. Makanya kadang-kadang ada miss pastinya gitu. Nah, apa namanya istilahnya, nanti dengan dilakukan evaluasi itulah makanya ketemu permasalahan. Nah, setelah ketemu permasalahan itu barulah bisa dikasih masukan gitu atau solusi yang lain. Karena kan berjenjang biasanya kalau pemimpin itu, Bu. Yang saya pahami seperti itu. Pemimpin itu kan ada yang low leader, ada yang middle leader gitu kan, ada yang top leader. Kalau top leader itu mungkin manajer ke atas lah gitu kan. Nah, itu kan kayak misalnya kita, posisi kita supervisor gitu kan. Nah, supervisor itu kan laporannya pertama kali ke asisten manajer gitu. Nah, asisten manajer laporannya kemana? Ke manajer. Manajer laporannya kemana? Ke direktur. Nah, orang-orang itulah nantinya yang akan mengevaluasi dan memberikan kritikan dan masukan kepada kita. Jadi step yang kita lakukan itu udah benar atau belum. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan kalau bicara tentang bagaimana menganalisa atau menemukan kesenjangan antara teori dan prakteknya, Bu. Mudah-mudahan tidak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukandar, Ustaz. Sukandar menjelaskan pandangan pribadinya mengenai kesenjangan antara teori dan praktek yang pernah beliau alami atau bahkan yang belum dialami. Selanjutnya, kalau mungkin udah cukup, kami minta kepada dosen pengampu Kita balikkan. Pak Dr. Muhammad Taufik untuk memberikan arahan bagaimana yang pernah kami sampaikan tadi, kalau bahasa pondok pesantrennya itu irsyadat wa taujihat. Kami persilahkan Pak Dr. Taufik untuk memberikan arahan bagi kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi nggak jadi, udah senang karena lagi apa? Lagi banyak barengannya ini Pak Melvin. Ternyata jadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, terima kasih atas diskusi hangatnya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saling melengkapi yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi. Tadi mungkin gini, kalau kita bicara tentang tugas dan fungsi yang hakiki, kenapa saya selalu menaruh analisis kritis di situ? Harapan saya Bapak Ibu bisa menemukan celah-celah ataupun gap ya tadi ya. Kita menggunakan gap ya. Gap antara teori dan, kan yang namanya teori itu dia itu ideal. Sangat ideal. Sama lah kayak tadi ada saya suka tunjukkan ke Bapak Ibu itu tentang kepala madrasah. Karena kalau kita apa namanya, walaupun nanti di madrasah itu banyak level-level kepemimpinannya ya, tetapi kan di prodi MPI ini saya ingat ketika membantu teman-teman bersama teman-teman membuat kurikulum di S2 MPI ini,
kita akan mengarahkan kedua model kalau nggak salah. Seingat saya dulu kami buat itu yang pertama tentang konsentrasinya kepada kepala sekolah seingat saya. Yang kedua tentang TQM, Total Quality Management, tentang penjaminan mutunya. Nah, kenapa setiap ada beberapa tema itu saya kasih analisis kritis itu untuk menemukan gap-gap itu. Karena memang apalagi Bapak Ibu kan apa namanya, pelaku semua. Pelaku di lembaga Bapak Ibu masing-masing pasti menemukan kan seharusnya seperti ini. Kok tapi seperti ini ya praktek yang ada. Nah, kalau kita bicara bagaimana cara menemukannya, menemukan antara kesenjangan yang ada antara teori dan praktek yang kita gunakan. Makanya kalau kita tuh kan juga salah satu fungsi dari pemimpin itu adalah ada fungsi evaluasi. Ada fungsi evaluasi. Kalau Bapak Ibu coba lihat di peraturan Menteri Agama itu, salah satu fungsi dari kepala madrasah itu ataupun pemimpin itu adalah fungsi evaluasi. Nah, itu bisa dijadikan salah satu tolak ukur bagaimana untuk menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Seharusnya kan seorang pemimpin itu dia akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, pasti kan setiap posisi apapun di tempat Bapak Ibu pasti ada tugas apa namanya, tupoksi, ada kan Bapak Ibu ya? Ada, Pak. Pasti ada kan apa namanya kalau di Anjab ya, analis jabatannya. Kalau di tempat kami itu ada apa Anjab namanya, analisis jabatan. Itu juga dengan apa namanya itu tugas dan pokok fungsi dari sebuah jabatan itu pasti ada. Nah, untuk menemukannya salah satunya adalah menggunakan fungsi evaluasi tadi. Nah, di situ akan kelihatan tuh Bapak Ibu. Apalagi sering saya juga gunakan istilah di dalam penjaminan mutu itu untuk mengukur apakah sebuah standar itu ataupun sebuah aturan itu bisa diberlakukan atau jalan pemberlakuannya itu berjalan dengan baik atau tidak. Makanya saya bilang sering menggunakan istilah PPEPP itu Bapak Ibu. Itu bisa juga Bapak Ibu gunakan untuk apa namanya, mengukur sebuah pemimpinan itu dalam konteks kemudian nanti ke apa namanya, bisa untuk mengukur visi misi sebuah pemimpin itu apakah telah diterapkan atau belum oleh seorang pemimpin itu melalui apakah tadi kalau kita bicara antara teori dan praktek tadi ya Bapak Ibu ya, apakah visi misi itu sudah di apa namanya, sudah PP yang pertama misalnya penetapan, apakah sudah ada penetapan atau tidak visi misi itu, atau apa hanya omongan doang dan lain sebagainya. Nanti kemudian pelaksanaan dari visi misi itu. Yang ketiga, bagaimana kita evaluasi dia. Yang berikutnya yang berikutnya nanti ada namanya pengendalian. Bagaimana hasil dari evaluasi itu kemudian kita kendalikan. Siapa yang harus memperbaiki visi misi ini, apa yang dilakukan oleh pimpinan sebaiknya untuk visi misi ini. Yang kemudian yang terakhir adalah yang terakhir adalah peningkatan. Nah, kita bisa
menggunakan siklus ini juga untuk menunjukkan ataupun menemukan gap antara teori dan praktek antara tugas dan fungsinya pemimpin ini tadi. Itu bisa digunakan. Nah, makanya perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu perihal yang tadi ini, apa namanya, tugas dan fungsi ini, bisa juga Bapak Ibu nanti selain teori-teori yang ada di apa namanya di buku-buku, nah untuk yang normatifnya yang saya bilang kemarin itu, Bapak Ibu bisa melihat tugas dan fungsi kepala madrasah ini. Ini juga normatifnya minimal lah. Kepala madrasah melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini dari segi apa namanya normatifnya, tugasnya ini. Kalau kita bicara, kalau kita kecilkan pemimpin di sini, di kepemimpinan di sini adalah sebagai kepala madrasah, seorang pemimpin di madrasah, salah satu lembaga pendidikan Islam. Nah, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah. Nah, fungsinya juga ini tadi, ada fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, evaluasi. Itu beberapa yang mungkin Bapak Ibu bisa untuk menambah apa namanya secara normatifnya, bahkan nanti di setiap, kalau misalnya di dunia di PTKI misalnya, nanti ada aturan tersendiri dari Kementerian Agama tentang tugas dan fungsi seorang rektor misalnya, tugas dan fungsi seorang ketua sekolah tinggi misalnya. Itu ada juga. Begitu juga dengan turunan-turunannya. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan lagi Bapak Ibu. Atau gimana tadi Bu Kimi? Kimi mana? Kimi. Mana? Oh, Baik, di Pak. sini. Pak, Hmm. mohon izin, Pak, supaya pemahaman saya tidak keliru gitu, Pak. Karena memang di makalah kelompok kami juga kemarin kan tentang analisis kritis. Kalau yang tadi terkait tugas dan fungsi, kalau kami kan syarat dan ciri. Maksud saya itu, ya kami juga nggak yakin kalau makalah yang kemarin itu udah benar sepenuhnya tentang analisis kritisnya. Jadi maksud saya itu ketika kita maksudnya membahas tentang analisis kritis itu, eh, maksud saya itu gini, langkah yang harus kita lakukan dalam rumusan atau penetapan pembahasan itu tuh bagaimana seharusnya, Pak? Maksudnya untuk untuk analisis kritisnya itu apakah kita cukup dengan eh, studi literasi atau lalu kita kaitkan dengan fenomena-fenomena atau dengan studi kasus seperti itu, Pak. Ya. Jadi kan sebenarnya gini, kalau di dalam konteks apalagi kalau kita bicara, kalau di konteks hukum itu ada dasen, dasolen. Kalau di konteks hukum itu kan ada yang kenyataan dan yang seharusnya. Sama kayak tadi, teori itu sangat ideal, teori itu sangat ideal, dan kemudian ketika dibenturkan dengan praktek yang ada di lapangan, pasti akan terjadi kesenjangan. Biasanya apa yang kita Nah, cara paling mudah untuk menemukan gap ini memang dengan studi kasus itu. Cara paling mudah untuk menemukan gap antara teori dan praktek adalah memang dengan mendatangkan contoh-contoh kasus
yang terjadi, misalnya yang seharusnya pemimpin itu melakukan salah satu fungsinya adalah sebagai eh, evaluator atau orang yang mengevaluasi misalnya, tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, berarti kan sudah terjadi apa gap ataupun apa namanya pembeda antara teori itu kan yang seharusnya, yang idealnya. Nah, jadi kemudian sedangkan mungkin ada beberapa pemimpin yang tidak menjalankan fungsinya sebagai evaluator. Nah, bisa juga tadi saya bilang, bisa juga untuk kita menemukan eh, kita sebagai pemimpin misalnya ingin menemukan eh, apa sih yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai belum sih dengan aturan ataupun teori yang berjalan. Oh, bagaimana kurikulum tuh misalnya kurikulum Merdeka Belajar misalnya. Oh, ini teorinya gini. Nah, untuk menemukan apakah itu apa namanya? Berjalan sesuai dengan teori atau tidak tadi. Nah, perlu makanya eh, evaluasi tadi. Nah, evaluasi kalau kita lihat di sekolah itu kan, apalagi nanti kalau di kami itu di perguruan tinggi itu ada dua misalnya SPMI dan SPME, eksternal dan internal yang yang mengukur bagaimana kita melakukan kebagusan mutu di lembaga pendidikan kita. Itu juga di sekolah kan pasti ada akreditasi juga ya Bapak Ibu ya, ada kan? Pasti ada dan kemudian eh, mengevaluasi diri sendiri nggak kalau di sekolah juga kan? Iya kan? Yang asesor nih Pak Ramanda nih, asesor kepala sekolah, asesor madrasah dan sekolah Pak Ramanda. Nah, di situ kita juga kalau posisi itu adalah posisi kita ingin mengukur bagaimana eh, penetapan-penetapan ataupun pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan kita apakah sudah sesuai dengan teori atau belum kita bisa lakukan itu. Nah, kalau konteks makalah ini, ya, ya, tadi akan mendatangkan sebuah apa namanya kasus itu akan lebih menambah hazanah kekritisan Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kemudian ternyata nggak semua juga pemimpin itu menjalankan tugas dan fungsinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gua Bapak Ibu, saya belum memang belum melihat makalahnya Mas siapa? Mas Khairul. Nah, tadi sama kayak Pak Sukandar lagi di luar. Nah, tadi baru datang ujuk-ujuk masuk ke dalam rumah ini tadi langsung buka laptop. Jadi secara pribadi saya mohon maaf belum karena juga baru dikirim jadi saya belum baca kalau Bu Kimi kemarin sama Pak siapa? Pak Pak Kandar pun nggak ngirim agak lama juga kemarin. Nah, saya jadi belum bisa baca secara komprehensif. Nanti untuk catatan-catatan itunya saya akan janji akan memberikan catatan kepada Bapak Ibu nanti di akhir perkuliahan kita. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Dokter. Ya, Ya, kalau tidak salah kemarin kita pernah membahas tentang apa hmm, UTS ya. hmm, Nah, itu. Jadi untuk pelaksanaan UTS itu hanya dinilai dari makalah. ya, nanti itu kemarin saya bilang apa sih di catatan saya itu saya pun sendiri lupa. Kalau nggak salah saya kan nilainya nilai revisi dari makalah ini kan, ya Pak ya, Pak Mesir. Ya, Betul tak ya? Betul kan? Kayaknya iya deh. Cuma Saya Mas, pun.
Masalahnya yang belum dapat giliran presentasi itu seperti apa? Apa selesaikan saja nanti dengan ini sama saya berapa kali lagi ya? Udah mau selesai. Tinggal yang terakhir. Sampai tema ke-7 Pak Dokter ya. Ini udah keberapa? Sebentar. Kalau nggak salah ini tema baru 2 tema. 2 atau 3 tema kalau nggak salah ini. Iya kah? Sebentar. Iya, ini baru 3 kelompok. Serius? 2 ditambah saya 2 nggak sih? Karena dari Eh, sebelumnya sudah ada 3 tema kalau tidak salah. Iya kan kah? yang sudah itu analisis kritis berdasarkan ciri-ciri, harusnya kan fungsi dulu. Pak Khairul saat itu ada 1, persiapan 2, akreditasi. 3, 4, 5. Eh, Sudah 5 kan? Bu Susi sama Bu Ismi sudah belum ya? Tema ke-6 komunikasi. Sudah 5 Pak Belum. Dokter. Sudah 5 kan? Saya 2 kalau nggak ingat saya Oh, kan? kalau dihitung sama Pak Dokter ya. Saya 2 sama itu 3, 5 kan? Oh, kita masih 2 Iya, lagi ya. Sedangkan ini sudah apa tadi Pak Fadil pekan nge-share depan Pak apa tuh? Dokter. Sudah nge-share apa tadi Pak Fadil tuh? Saya ambil aja tadi tuh. Di grup Pekan depan insya mana? Allah. Gak apa-apa Bapak Ibu, nanti di nilai UTS ini enggak usah dipikir terlalu dalam. Nanti Bapak Ibu revisi saja apa catatan dari ini semua. Nanti di akhir dikumpul saja itu makalahnya itu. Berarti tunggu dapat feedback ya Pak ya. Ya. Nanti direvisi di akhir. Saya tuh dulu pernah nge-share ya Pak Melvin ya. Pernah nge-share nggak sih? Yang apa namanya? Tentang penulisan makalah itu, Pak ya. Iya. Mana dia? Ada. Di apa foto profil grup kita juga ada itu. Oh iya. Iya. Ya. Ya. Syukur nanti itu saya bilang kan syukur-syukur itu bisa jadi kita Bapak Ibu jadikan buku untuk kenang-kenangan Bapak Ibu. Saya nanti ikut nyumbang 1 tulisan itu jadi buku antologi gitu. Amin. Enggak cuman saya juga nggak mau cuman nampung nama di situ. Maksudnya saya nanti akan juga sumbang 1 tulisan. Nanti itu buat kenang-kenangan Bapak Ibu kita berkuliah ada hasilnya gitu. Nah, nanti aja itu di akhir aja Bapak Ibu. Jangan dipikir terlalu berat. Yang penting nanti dari makalah itu Bapak Ibu kita nanti saya akan rapikan, saya akan coba editing bagaimana agar lolos ke terbitan nanti kita atur itu. Ya Pak Melvin kalau sama saya nanti tenang aja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang penting Alhamdulillah, kita siap Pak. belajar bareng-bareng. Ya. Nanti perihal nilai dan ujian ya kita laksanakan sesuai jalannya. Ya, biar nanti kalau ditanya Tuhan kok Pak Topik ngasih nilai Pak Melvin tuh A kenapa? Ya toh beliau belajar kok tiap malam ya Allah, terus juga nulis makalah. Masa saya nggak Tergantung ngasih nilai amalan A? ya Pak. Masa saya nggak ngasih nilai A gitu kan? Sampai jam 10. Iya, sampai jam 10. Ya, A plus ya Pak Dokter ya? A plus. ada A plus ya? Nggak ada kan? Kayaknya nggak ada A plus itu. A plus nilai Tuhan kayaknya. Kelvin dikasih A minta plus pula. Janji. Nanti perihal itu udah Bapak Ibu Insya Allah Bismillah bareng-bareng nanti. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat. Ya ini proses kan Bapak Ibu. Karena saya dari awal dulu pernah bilang ke Bapak Ibu kan. Karena saya berproses duluan, makanya saya di sini. Kalau enggak ya enggak juga. Kalau saya berprosesnya enggak duluan ya enggak juga. Nah, jadi nanti apapun perihal kalau UTS itu aja nanti Bapak Ibu revisi itu dan nanti di UAS
di UASnya nanti kalau memang prodi mewajibkan perlu ada ujian tertulis ya ujian, ditambah nanti dengan sebelum Bapak lulus semoga buku ontologi itu jadi gitu aja. Amin. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Itu Bapak Ibu, saya nanti Pak Melvin kalau apa tolong nanti makalah-makalah itu dikumpulkan terus dikirim ke saya lagi ya Pak Melvin ya. Untuk saya baca ulang kayak yang Betul. punya Pak Sukandar, Pak Ukimi, Mas Khairul. Nanti saya akan berikan catatan di Word-nya. Nanti saya akan kembalikan ke Bapak Ibu. Nanti monggo disempurnakan. Gitu ya. Ya, Bapak baik Ibu. Pak, ditunggu feedbacknya Pak, supaya tak menumpuk semua makalahnya Pak. Banyak ya. Jadi nanti berarti terjadwalnya itu kapan sih? Kita harus berganti dosen itu. Nantilah saya juga ke Pak Fadil dulu nanti saya confirm lagi. Kalau mata kuliah Bu Dr. Ria itu pekan depan kami ganti dosen Pak. Kan depan sudah ganti. Iya, kalau Bu Ria. Semangat Bu Kimi. Karim insya Allah pekan depan pertemuan terakhir sama beliau. Pak Pekan Nahrim ya? nanti. Pak Nahrim ya? Ya, dengan Dr. Nahrim kita ada off Oh, aduh. hari Sabtu. Nah, itu sebagai pertemuan terakhir. Kemudian pertemuan berikutnya sama Dr. Lazim nanti. Pak Oh, Lazim. iya, iya. Oh iya Pak Lazim. Eh saya di kelas sebelah malah belum ada masuk juga, belum masuk juga. Berarti tinggal 2 lagi ya. Kalau kita standarkan ke pertemuan ke-7 itu ya. Iya, betul, Pak. Jadi berarti minggu depan lagi. Sekali lagi ya minggu depan besok Bapak Ibu ya. 2 minggu lagi kayaknya Pak Dokter. 2 tema Hmm. lagi kalau sampai tema ke-7. Ya nanti saya sampaikan ke Pak Mahfuz. Tadi kayaknya kelas sebelah offline juga. Pak Nahrim ngajak offline. Kapan Bapak Ibu? Sabtu ini Pak. Oh Sabtu ini. Sabtu Bapak Ibu Pak. memang bisa semua ya Bapak Ibu. Oh, Cara Pak, aja Sabtu Pak Dok. Pak Sukandar, Pak Kandar udah balik. Iya Pak, Ajak- ntar orang rumah belanja. Atau Pak siapa Pak Dr. Taufik mau Nantilah ya, terakhir kita bertemu juga boleh juga lah. Tapi kapan ya? Nanti diatur dulu. Jadi kopi 10 boleh Pak? Boleh. 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 Join Nanti Pak Nahrim ada. boleh Pak. Saya besok ini mau ke Jakarta. Ya insya Allah lah Bapak Ibu. Enggak Sabtu ini Pak. Saya bulan Iya. besok ini. Bisa dua mata kuliah kan Sabtu. Sekalian Dokter Nahrim, sekalian Dokter Taufik. Saya besok ke Jakarta. Ya nanti nggak janji saya Bapak Ibu. Besok pagi saya mau ke Jakarta ini sebentar. Ada pertemuan itu ya gitu. Iya. Insya Allah Bapak Ibu nanti kita atur lagi deh. Ya Pak Melvin ya. Pokoknya untuk yang tadi yang UAS silakan nanti direvisi saja dan UAS UTS untuk yang UAS nanti kalau ada tertulis dan buku yang kemarin itu ya Bapak Ibu ya yang kita sepakati bersama. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Kalau untuk pertemuan tatap mukanya nanti kita atur lagi. Nanti kalau sudah lewat pun nggak apa-apa juga kita tatap muka juga. Nanti saya minta sama Pak Mahfuz satu forum dengan Bapak Ibu. Sambil Baik, ngopi-ngopi juga boleh Pak Dok.
Tuh Pak Denny ngopi terus itu. Atau main aja kampus setiap hari juga ketemu ya Bapak Ibu. Makasih Siap. Bapak Ibu, sehat-sehat, sehat-sehat. Iya, sama-sama Pak kasih, Pak. Dokter. Terima Ya, kasih waktu dan Terima Terima kasih Pak ilmunya. Dokter. Sehat-sehat ya, ye. Sukses selalu Bapak Ibu. Amin. Pak Aktivitasnya Dokter sehat-sehat, sehat-sehat. Pak. Ya nih. Semoga kita sehat-sehat terus ya Bapak Ibu ya. Dengan Iya. kesibukan Bapak Ibu masing-masing. Amin, amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan Pak Dokter. Afwan. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu kita pada malam hari ini, Pak Dr. Taufik. Mudah-mudahan apa yang beliau arahkan tadi bisa kita sebagai bahan evaluasi dalam sebuah kepemimpinan bagi Bapak